Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo patut diapresiasi dan diberi acungan jempol. Pelan tapi pasti, tokoh muda ini makin menunjukkan nyali dan taji yang luar biasa dengan memiliki prinsip yang penting dalam rangka ia ke depan menjadi seorang tokoh publik yang penting dalam republik ini, yaitu sebagai wakil presiden terpilih. Banyak orang yang semula meragukan kemampuan seorang Gibran Rakabuming Raka, tetapi upayanya untuk keluar dari cengkraman pengaruh politik yang ada di Solo dengan memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo memperlihatkan bahwa ia punya prinsip dan ia tidak mudah untuk dipengaruhi dan disetir oleh kekuatan-kekuatan politik yang umumnya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut memberi edukasi dengan menawarkan alternatif membaca fenomena sosial politik dan kebudayaan dengan menggunakan lensa pemikiran filsafat. Teman-teman, apa yang terjadi dalam dinamika politik nasional? Semua pandangan kita terarah pada sepak terjang tokoh muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah seorang wakil presiden terpilih yang mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai tokoh muda, banyak orang yang masih meragukan kemampuan dan sepak terjang dari Gibran. Tetapi pilihannya untuk meninggalkan kursi sebagai wali kota Solo memperlihatkan bahwa kedewasaan politik semakin diperlihatkan oleh tokoh muda yang sudah masuk dalam radar politik nasional yang layak diperhitungkan. Banyak orang merasa bahwa Gibran adalah tokoh yang beruntung karena dia adalah anak presiden. Dengan berbagai macam privilege atau keistimewaan menghantar ia untuk menjadi seorang tokoh nasional sebagai wakil presiden terpilih. Banyak orang meragukan bahwa ia akan punya nyali besar untuk turut serta dalam kontestasi, menuangkan gagasan, dan terlibat dalam program-program yang berskala nasional di usianya yang masih muda. Tetapi titik balik yang sangat menentukan adalah ketika ia secara berani dan bernyali luar biasa meninggalkan kursi jabatannya sebagai wali kota Solo. Mungkin ada orang yang merasa bahwa meninggalkan jabatan sebagai wakil rakyat, yaitu wali kota Solo, itu sebagai sebuah bagian dari proses yang memang harusnya seperti itu, karena ia sudah terpilih sebagai wakil presiden terpilih. Tetapi jangan kita melupakan bahwa sinyal pengunduran diri Gibran sebagai wali kota Solo tidak lepas dari konstelasi politik, khususnya di kota Solo. Berbagai macam kritik yang diarahkan pada kinerja, termasuk juga kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gibran yang justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Solo, itu tidak bisa lepas dari konteks dan latar belakang mengapa Gibran kemudian mengambil langkah 1000 dengan meninggalkan gelanggang politik praktis, yaitu meninggalkan jabatannya sebagai wali kota Solo. Teman-teman, keberanian seorang Gibran dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo adalah titik yang menentukan, titik balik yang sangat strategis, yang menempatkan bahwa Gibran adalah tokoh muda yang tidak bisa disetir. Ia memiliki nyali,
ia memiliki prinsip yang itu penting ke depan dalam rangka publik menakar kemampuan dan potensi serta harapan-harapan publik tentang peran-perannya sebagai seorang wakil presiden terpilih. Kita berharap besar bahwa kemampuan seorang Gibran yang akan mendampingi orang yang sangat senior dengan berbagai macam prestasi di dunia militer yang luar biasa seperti Prabowo Subianto membuat orang berpikir bahwa mungkin Gibran hanya akan menjadi seorang yang tidak banyak memberikan peran-peran signifikan. Dia mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjadi orang yang hanya menonton, yang hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Tetapi teman-teman, langkah strategis dan berani seorang Gibran dengan meninggalkan kursi jabatannya sebagai wali kota Solo itu adalah sebuah bentuk dan model kepemimpinan yang ingin dipakai oleh Gibran berbicara di konteks publik luas untuk memberikan sinyal bahwa saya tidak dapat disetir oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ia ingin menjadikan langkah beraninya itu sebagai langkah politik untuk memastikan bahwa ia pun tidak hanya akan menjadi ban yang melengkapi atau pelengkap penderita dari seorang Prabowo Subianto dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Ia ingin memberikan sinyal bahwa langkah-langkah Gibran ke depan dalam rangka turut serta memimpin Indonesia adalah langkah-langkah yang memperlihatkan bahwa ia pun seorang tokoh publik yang berani dengan sikap-sikap politik yang jelas. Ia tidak mau menjadi hanya sekadar bagian dari kepemimpinan nasional, tetapi ia ingin memberikan pesan yang jelas bahwa keberadaannya sebagai wakil presiden terpilih adalah keberadaan yang sangat menentukan bagi keberhasilan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Teman-teman, saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa langkah seorang Gibran dengan mengundurkan diri sebagai wakil rakyat, yaitu sebagai wali kota di kota Solo, itu adalah bagian penting dari apa yang saya pernah katakan, dari kompetensi seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu apa yang disebut dengan Paul Tillich sebagai courage to be. Courage to be adalah keberanian untuk mengambil resiko, untuk memastikan bahwa apa yang ia ingin hadirkan sebagai aktualisasi diri di tengah-tengah ruang publik itu bukan hanya sekadar ingin tampil dengan gaya yang kebanyakan dimiliki oleh pemimpin, yaitu hanya ingin bermain cantik, hanya ingin bermain yang pas-pasan, hanya ingin menjadi pelengkap dari pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pesannya jelas, courage to be itu adalah kompetensi seorang pemimpin, bahwa dirinya dan keberadaannya serta peran-perannya ke depan itu harus diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ia menjadi penentu, tidak hanya pelengkap dari proses politik nasional yang ke depan akan dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang berani mengambil resiko. Kendatipun mengambil resiko itu seringkali juga membuat ia sendiri ditantang dengan berbagai macam ketidakmudahan dalam menempatkan dirinya di tengah-tengah konstelasi politik nasional seperti di konteks Indonesia. Dalam hal ini, Gibran di satu sisi mewakili kelompok kekuatan politik baru, dalam hal ini Presiden Jokowi,
dengan seluruh kekuatan yang ada di belakangnya. Ia ingin memberi pesan yang jelas pada dunia publik politik tanah air bahwa kekuatan politik Gibran itu adalah kekuatan politik yang real, yang harus diperhitungkan. Tidak hanya sekadar bahwa ia adalah pembelajar politik saat ini karena usianya yang masih muda, tetapi ia ingin diperhitungkan bahwa peran-perannya itu adalah peran-peran strategis dan signifikan dalam ikut serta memastikan bahwa roda pemerintahan Indonesia ke depan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera itu adalah peran yang ingin dimainkan oleh seorang wakil presiden yang terpilih. Karena itu, teman-teman, kita merasa bahwa sosok Gibran setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo adalah sosok Gibran yang baru. Ia adalah sosok Gibran sebagai pemimpin yang sebenarnya. Ia tidak hanya ingin berada di ketiak orang tuanya yang saat ini menjadi presiden yang sedang berkuasa, tetapi ia ingin membuktikan sebuah nyali, yaitu courage to be, keberanian yang datang dari kompetensi dirinya. Selain bahwa itu juga cerminan dari keyakinan-keyakinan dasar, termasuk dibangun oleh keyakinan keagamaannya, bahwa saya atau dirinya adalah Gibran yang ingin memerankan peran-peran yang strategis dan signifikan dalam kehidupan politik tanah air bersama dengan Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia menuju era tinggal landas di masa kepemimpinan mereka berdua. Teman-teman, perspektif courage to be Paul Tillich yang menantang siapapun untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bernyali itu diperlihatkan secara jelas pada sosok seorang Gibran Rakabuming Raka. Keberaniannya meninggalkan kursi wali kota Solo adalah bagian dari proses melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang harus diperhitungkan oleh siapapun yang akan bekerja bersama dengan dirinya sebagai wakil presiden terpilih dan termasuk dalam pemerintahan bersama Prabowo Subianto yang mereka akan lakukan ke depan untuk Indonesia. Teman-teman, kita belajar dari makna pengunduran diri Gibran dari wali kota Solo itu sebagai bagian dari proses wajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang lahir dari situasi yang penuh resiko. Keberanian pemimpin adalah mengambil resiko, kendati pun itu tidak mudah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang tepat bersama dengan rekan-rekan yang akan mendampingi siapapun dalam masa kepemimpinannya untuk menatap masa depan yang baik dari Indonesia di masa kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan Gibran sebagai rekan sekerja dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat menjadi seorang pemimpin yang lahir karena keberanian mengambil keputusan-keputusan yang beresiko dan tidak mudah.